Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, Oh ya, ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Eh, Hmm. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kegiatan kita malam hari ini dapat memberikan tambahan atau wawasan ilmu bagi kita dan bisa bermanfaat untuk nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini kita bertemu di Zoom meeting ini yaitu webinar tentang budidaya anggur laut ya Bu ya, Bu Gusti ya. Ya, Eh, benar. saya sebagai host Januari Multiana Irak dan pemateri kita hari ini yaitu Ibu Gustiana Fitra Wahyuna SPD MPD. Ibu Gustiana ini sudah kita tahu beliau adalah guru dari SMK Pulau Laut Barat ya Bu ya. Ya, Ya, KMPT. jurusan budidaya rumput laut ya Bu ya. Ya, Eh, agribisnis rumput laut. Volumenya bisa dibesarkan sedikit Bu. Agak sedikit kecil suara Ibu. Oke, bagaimana Ibu? Oke, sip. Ya. Jadi beliau langsung saja ya kita perkenalkan beliau, kurikulum vitae beliau yaitu beliau lulusan dari S1 dari perikanan, ya kan jurusan perikanan ya kan Bu ya. Terus S2-nya Ibu Gustiana apa namanya? Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Hari ini beliau akan memberikan materi tentang budidaya anggur laut. Langsung saja ya Bu ya. Soalnya waktu kita cuma 40 menit nih nanti keluar semua. Baik, terima Nah, kasih Ibu. jadi saya persilahkan waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Ibu. Ya, Bisa dibagi ilmunya. terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang budidaya anggur laut, di mana mungkin ini masih asing bagi beberapa orang ya. Apa sih sebenarnya anggur laut itu? Kok ada anggur di laut gitu ya? Nah, ini sebenarnya anggur laut ini adalah sejenis rumput laut. Nah, mungkin materinya bisa di-share. Oh ya, saya share ya. Nah, jadi anggur laut ini sebenarnya adalah salah satu jenis rumput laut ya, di mana bentuknya itu mirip sekali dengan anggur ya, tapi lebih kecil gitu. Dan dia kebanyakannya berwarna hijau karena memang dia tergolong dalam alga hijau ya. Nah, Bu Gusti, sebentar, skip dulu. ya, Ini udah kelihatan share screen-nya? ya, 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 ya terlihat ya. Bagaimana mungkin bagi peserta? peserta yang lain gimana sudah bisa lihat PPT dari Bu Gusti? Bisa di mute? Bentar ya. Unmute ya. Sip. Oh ya, sip. Sip ya. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Bu. Jadi
anggur laut ini mungkin baru menjadi primadona ya, tapi sebenarnya di daerah Sulawesi Selatan sana sebenarnya ini sudah sangat familiar ya, dan sudah dibudidayakan secara besar-besaran. Nah, namun kita di Kalimantan Selatan ini masih belum, padahal eh, kita memiliki jenis ini gitu. Nah, jadi mengapa saya membawakan materi ini supaya kita termotivasi untuk mengembangkan jenis apa atau strain rumput laut ini ya, yaitu yang biasa kita sebut sebagai anggur laut, atau kalau bahasa ilmiahnya itu adalah Aulerpa ya, Aulerpa sp. Jadi dia eh, sebenarnya memiliki macam-macam varian. Jadi tidak hanya yang bentuknya bulat-bulat, gitu. Ada juga yang panjang-panjang, gitu. Tapi memiliki tekstur yang sama, yaitu dia semacam apa ya? Hmm, di dalam tubuhnya itu dia terkandung air gitu. Jadi ketika kita makan ya dan kita gigit itu akan meletus ya, pecah dan eh, menghasilkan rasa asin gitu. Nah itu ini uniknya gitu. Jadi jenis rumput laut ini adalah jenis yang kita pasarkan eh, tidak dalam keadaan kering gitu. Jadi bisa dijual langsung ketika kita panen, kita bersihkan, itu bisa langsung kita pasarkan ke pasar lokal maupun eh, nasional bisa ya, karena sekarang dari Bali itu sudah dia sudah bisa memasarkan ke daerah-daerah lain. Nah, jadi rumput laut ini sebenarnya memiliki prospek yang sangat menjanjikan, karena selain mudah sekali dibudidayakan ya, ini juga kita bisa memanennya dalam 30 hari itu bisa 2 kali memanennya gitu. Sedangkan rumput laut jenis lain itu 45 hari itu baru kita bisa memanen, dan itu cuma 1 kali. Dan ini dia bisa uh, apa dijual basah. Jadi begitu panen bisa langsung dipasarkan. Nah, itu latar belakangnya ya. Kemudian kalau di daerah lain nama anggur laut ini biasa kalau di Sulawesi Selatan tuh lawi-lawi ya. Kemudian kalau di Jawa itu disebut juga dengan latoh ya. Atau kalau secara apa dunia internasional itu dia disebut dengan sea grape atau anggur laut. Kalau di Jepang itu namanya umi budo. Nah, tapi kalau nama ilmiahnya Kaulerpa. Mungkin ada dilanjutkan Anda, Bu. Oh ya, ya. Ini sudah ya. Ya, nah ini beberapa jenis yang kita bisa tampilkan. Nah, kalau penyajian anggur laut ini biasanya dia seperti pengganti telur ikan itu ya, uh, bisa sebagai pelengkap sushi kalau di Jepang ya. Nah, kalau di tempat kita itu bisa dikonsumsi langsung, uh, dijadikan sebagai sayur-sayuran seperti lalapan itu ya, jadi bisa diberi kelapa seperti urap atau diberi saus kacang seperti pecel. Nah, itu. Bahkan eh, tanaman ini bisa juga dijadikan sebagai minuman atau dijadikan sebagai bahan dasar untuk kue.
Nah, istimewanya jenis rumput laut ini adalah dia bisa sebagai pencegah jamur atau penyakit apa sebagai bahan pembuatan kosmetik. Nah, bahkan bisa juga sebagai pencegah tumbuhnya tumor di dalam tubuh karena dia mengandung antioksidan. Kemudian cirinya itu seperti apa sih ya? Nah, kalau kita lihat di situ dia rimbun ya. Jadi kalau alga itu kan dia tidak apa tidak bisa kita bedakan antara batang, daun dan akar ya. Tapi dia di sini ada semacam kemiripan dengan batang, tapi itu sebenarnya adalah talus ya. Nah, ini sebenarnya jadi semua bagian dari tubuhnya itu bisa dimanfaatkan gitu. Karena dia teksturnya dari keseluruhan itu kenyal ya. Kenyal. Nah, ini yang kita lihat ini adalah Kayak boba ya, Bu. uh, Kayak boba ya. boba ya. Cuman dia rasanya asin, Bu. Nah, jadi kenapa jadi kita rekomendasikan ini ya? Itu salah satunya tadi adalah memiliki keunggulan-keunggulan yaitu uh, perawatan yang sangat mudah ya, budidayanya sangat mudah, kemudian uh, mudah dipasarkan gitu. Nah, kalau apa budidayanya sendiri itu biasanya dilakukan di tambak ya, di tambak. Nah, kalau tambak ini kalau budidaya bandeng itu kan uh, harus dekat dengan air tawar, tapi kalau rumput laut ini harus jauh dari air tawar ya karena dia bisa menurunkan kadar salinitas atau kadar garam. Sementara kadar salinitas yang diperlukan oleh rumput laut ini adalah berkisar mulai dari 22 sampai 36 ppm. Jadi eh, disarankan harus jauh dari sungai ya, supaya tidak menurunkan kadar salinitas. Kemudian tambak juga harus jauh dari sumber polutan atau polusi. Bisa dilanjutkan ini Bu, slide-nya. Persyaratan teknisnya. Ya. Next, next, Next ya. next. Next ya. Ya, oh itu tadi contoh makanan yang di Indonesia kalau itu bisa dicampur dengan ini apa palu mara ya. Kalau orang Sulawesi bilang masakan ikan yang dimasak kuning itu, nah itu masyarakat nelayan sangat suka sekali dimakan dengan si anggur laut ini. Katanya sensasinya luar biasa. Gitu. Oke, next. Nah, persyaratan tumbuhnya ya, rumput laut jenis ini dia suka dengan tanah dasar yang berpasir dan berlumpur. Next, Bu. Nah, karena lumpur itu adalah merupakan substrat tumbuh dari Mohon maaf, ya. kurang stabil jaringan di situ, jadi tadi keluar.
Boleh. Mungkin PowerPoint bisa di-share. Ya. Udah muncul, Bu? Belum. Belum ya? Oke, sudah. Ya. Nah, pertukaran air itu maksimalnya 3 sampai 7 hari, Bu ya. Kemudian ketinggian airnya itu harus dijaga antara 50 sampai 80 cm. Nah, kemudian disarankan sekali apabila saluran pemasukan air itu terpisah dengan saluran pengeluaran. Oke. Mohon maaf, Bu. Dari Ya. naik turun. Jadi saya terhempaskan terus dari sini. Mulai lagi ya. Oke. Nggak bisa di ya. Di-share. Sedikit eroran. Bisa di-share. Jadi pada intinya ya, membudidayakan rumput laut jenis ini sama halnya dengan menanam sayur ya, menanam sayur. Jadi kita bermain di pupuk ya. Jadi kita bisa berikan aplikasi pupuk cair, kemudian aplikasi NPK. Nah, itu jadi kita perlakuannya seperti halnya kita berkebun sayur di darat gitu. Kalau di darat itu kan aplikasi pupuknya juga luar biasa ya. Sama halnya dengan, jadi ketika awal kita mau menebar ya, kita air dulu banyak 10 atau 30 cm dulu per hari, kemudian kita tahan sampai 80 sampai 120 cm, kemudian kita beri pupuk ya. Nah, kemudian setelah itu kita tebarannya itu jadi secara rata ya, dari pojok mungkin tidak besar ya Bu itu. Belum bisa, Bu, ini. Error. Oh iya ya. Disable. Penebarannya kita tebar aja secara merata gitu ya, di ujung tengah. Jadi kita upayakan supaya setiap bagian itu mendapatkan bibit gitu. Ini kalau kita aplikasi pupuknya tepat ya, ini pertumbuhannya dia menjadi luar biasa. Jadi dalam apa, dalam 30 hari itu dia bisa sampai jamur itu ya, ice itu bisa sangat mematikan. Nah, mungkin bisa kita simpulkan saja ya, artinya pembudidayaan rumput laut jenis ini sebenarnya akan sangat menguntungkan gitu, karena kita tidak terlalu repot dalam penanganannya, kemudian pemeliharaannya pun sangat murah ya. Terus penjualannya juga cukup menjanjikan gitu. Nah, jadi kedepannya kenapa tidak kita membudidayakan jenis rumput laut ini, apalagi di Kalimantan Selatan sendiri, apalagi di
khususnya di Kota Baru itu bibit rumput lautnya sebenarnya ada gitu. Tinggal kita kembangkan saja lagi. Oke. Demikian Ibu mungkin Ini Bu itu ada pemaparan dari saya. ini ada solusi dari ini. Salah hilapnya mungkin saya mohon. Oh, berarti sudah ya Bu ya. Ini ada ini solusi dari ini mohon maaf Bu apabila internet gangguan, share aja file PPT-nya biar share screen, biar dia yang share screen. Tapi kalau misalnya udah terserah aja gimana Bu? Ya, mungkin lanjut aja ke pertanyaan mungkin. Oh ya, ya. Baik, itulah tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kristiana. Kita masuk pada sesi berikutnya. Terima kasih dulu Bu atas materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya Bu ya. Mungkin dari partisipan yang lain ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bisa itu, bisa di-unmute, bisa di-unmute semuanya. Saya aktifkan semuanya ya. Oke. Ya, mungkin partisipan lain ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan, ada saran atau masukan. Lewat chat bisa, ngomong langsung lebih baik. Yang bertanya mungkin videonya bisa diaktifkan juga. Ya. Oh, sudah jelas semua atau sudah jelas sih? Tidak ada yang bertanya? Bagaimana, Bu? Sepertinya sudah paham semua mereka. Atau memang Ya, ke hostnya silakan, moderator. ya, maaf saya tadi terhempas. Ada yang bertanya, Kak Bu? Iya. Dari siapa? Muhammad Albar ya? Bisa di ya, silakan. Mungkin videonya bisa. Ini ya, Muhammad Albar ya? Izin bertanya, Bu. Bisa diaktifkan. Oke, silakan. Yang jenis anggur lautnya, Bu, Ya. mengandung vitamin apa saja yang berguna, yang bermanfaat bagi tubuh, Bu? Oke. Kulit misalnya. Ya. Ya. Bagaimana moderator? Bisa diulang lagi tadi agak putus-putus. Bisa diulang? Vitamin apa saja yang terkandung di dalam anggur? Oh ya. Ya, mungkin bisa langsung jawab pertanyaan. atau Mungkin bisa dijawab langsung pertanyaannya Ibu atau mau dikumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan lain? Oke, saya jawab aja. Buat menghemat waktu langsung jawab aja Bu. Mungkin yang lain mau mikir dulu atau gimana? Ya. Jadi vitamin terbanyak itu adalah vitamin C ya, vitamin C. Dan dia juga banyak mengandung mineral-mineral yang
lain ya, mineral-mineral yang sangat bermanfaat ya dan yang esensial seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, serum ya, kemudian iodium ya. Jadi sangat apa ya? Makanya rumput laut itu sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin ya karena kandungannya itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Demikian Ibu. Oh ya. Gimana Mas atau apa ini Kakak? Mas Muhammad Albar gimana? Jawabannya Makasih. katanya vitamin yang banyak terkandung di anggur laut itu ada vitamin C dan mineral-mineral lain, yang utama sih yodium karena asin ya Bu ya. Ya. Natrium ya. Ya gimana Mas Muhammad Albar? Apakah sudah jelas? Halo Mas Muhammad Jelas, Albar. Bu. Oh ya, Makasih. alhamdulillah. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Muhammad Albar. Terima kasih Ibu Gusti. Mungkin ada yang lain pertanyaan. Ini kita berapa orang Bu pertanyaan? Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Oh iya, Ya, Mas Bu. Pak, tolong diaktifkan videonya Mas. Oh iya, oh jadi kau buzzer. Ya, ini ya silahkan. Izin Silahkan. bertanya Ibu, Ya. eh, apa sih kegunaan rumput laut berada di tambak maupun di empang? Soalnya kan biasanya kan ada tuh tambak yang tiba-tiba muncul rumput laut seperti itu, tapi kan yang dipaparkan tadi itu yang bulat-bulatnya kan. Nah, kalau yang saya ketahui itu yang di empang tuh yang panjang-panjang Bu, yang kayak akar-akar tuh nah Bu. Nah, apa sih kegunaannya bagi empang ketika ada rumput laut seperti itu? Apakah sebagai sumber makanan untuk ikan yang ada di empang tersebut atau Ya. Baik. Itu aja saja pertanyaannya Mas Burhan. Okay. Jadi Bu, bisa saya tangkap manfaat empang untuk mungkin untuk biota laut atau apa mungkin ya. Maksudnya dengan adanya anggur laut. Bagus sekali pertanyaannya ya, Mas Burhan. Sebenarnya keberadaan rumput laut di empang itu dia bisa menjadi biofilter ya, bisa menjadi biofilter. Jadi filter atau penyaring bio itu hidup ya, jadi makhluk hidup yang bisa bersifat menyaring gitu ya. Jadi dia bisa memberikan fungsi keseimbangan untuk misalnya ada zat-zat yang kurang bagus ya atau polutan, dia bisa bersifat menyaring. Nah, untuk biota di dalam empang sendiri, untuk jenis biota yang herbivore, nah rumput laut itu sebenarnya adalah makanan segar buat dia ya. Makanya kalau kita memelihara itu sangat dihindarkan dari predator itu biasanya kita pakai jaring. Tapi kalau di tambak ini kita upayakan supaya tidak terkontaminasi oleh predator ini gitu. Jadi makanya sebelumnya kita harus adakan pembersihan ya dari hama-hama, kemudian kebocoran juga harus kita jaga. Jadi tapi dia ini bisa disandingkan atau dipolikultur dengan biota-biota yang karnivor ya, yang karnivor. Nah, jadi bahkan kalau kita bisa mempolikultur,
kita bisa mendapatkan 2 sampai 3 kali lipat keuntungan ya. Karena dalam satu areal tambak itu kita bisa memelihara 2 atau lebih biota gitu. Nah, jadi alangkah bagusnya memang ini bisa disandingkan gitu. Tapi jangan yang merupakan predator dari rumput laut itu sendiri. Misalnya kayak ikan beronang ya. Nah, itu tidak bisa karena dia suka sekali dengan rumput laut. Nah, bagusnya itu ya dengan rajungan. Nah, itu bisa ya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Mas Burhan. Ya. Gimana Mas Satu Burhan? Bagus sekali tadi pertanyaannya. bagus sekali Ternyata pertanyaan. manfaat anggur laut itu ternyata besar sekali ya Bu ya. Iya, iya. Ya. Gimana Mas Burhan, sudah puas atau masih belum jelas atas jawaban dari Ibu Gusti? Satu kali lagi, Bu. Oke, silahkan. Nah, itu kan rumput laut tuh ada yang tumbuh sendiri kah atau yang gimana, Bu? Tiba-tiba muncul di dasar laut. Di dasar maksudnya di dasar tambak gitu nah, Bu. Iya, betul. Ya, bagaimana Bu? Bisa langsung dijawab? Bisa ya, Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, kita itu membudidayakan rumput laut itu pasti bibitnya itu kita awal ihwalnya itu pasti dari alam ya, dari alam. Jadi ada di alam, kemudian kita ambil, kita budidayakan. Nah, kalau dia bisa muncul sendiri, karena apa? Rumput laut itu kan dia berkembang biaknya bisa dengan spora, ya, bisa dengan spora. Anda mungkin bayangkan aja kayak tanaman paku-pakuan ya atau jamur. Nah, jamur itu kan juga tiba-tiba muncul juga kan karena apa? Spora yang terbentuk itu kan bisa terbang kemana-mana. Sama juga spora yang dihasilkan itu kan bisa mengalir kemana-mana, nah kemudian masuk ke tambak, nah bisa jadi dia akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Seperti itu. Ya. Mana Mas Burhan? Nggih, alhamdulillah. Nggih, sudah jelas berarti ya? Mungkin ada pertanyaan lain. Satu kali lagi, Bu. Oh, boleh. Ya. Saya suka kalau aktif terakhir. gini, saya suka. Ya. Terakhir, rumput laut itu bisa dibuat apa aja sih, Bu? Maksudnya bahan makanan apa aja sih, Bu? Yang maksudnya kan di sini tuh di tempat ulun banyak kan rumput laut. Nah, maksudnya di salah satu empang emang banyak rumput laut. Nah, sedangkan masyarakat di sini belum paham cara menggunakan rumput laut. Nah, bisa saja tuh ketika ada empangnya berisi rumput laut, mereka tuh dibuangnya, Bu, maksudnya. Dibuangnya nggak tahu cara gunainnya gimana. Ya taunya Bagaimana, Bu Jen? Ya. Mas saya Burhannya tadi enggak? Mas Burhannya tadi mana ya? Ini maksudnya mungkin jaringan. Tapi ada spesifikasi rumput lautnya atau semua jenis rumput laut yang ada di empang? Maksudnya? Ya. Saya bisa menangkap, Bu. Oh ya. Oh ya. Silakan Bu, silakan. Jadi pas banget nih Bu. Ya, hampir semua jenis rumput laut itu bisa kita hampir semua. Jadi misalnya saja yang sargasum yang seperti daun kering yang kita temui di pinggir pantai itu ya, yang bahkan dianggap seperti sampah, itu bisa kita manfaatkan sebagai minuman. Jadi begini,
jadi hampir semua jenis makanan kita bisa masukkan gitu. Mau yang asin, yang manis, minuman, kita bisa masukkan semua ke dalam, Mas. Ya, jadi misalnya bisa kita masukkan rumput laut yang dipotong-potong. Atau kita mau bikin kerupuk, bisa kita rebus ya, kita campur dengan tepung, kemudian kita masak, kita iris-iris jemur jadi kerupuk. Ya. Kan bisa ya, es buah tinggal dipotong-potong, cempol. Atau mau dibuat masker wajah, bisa ya. Nah, atau mau dibikin sabun, bisa. Jadi luar biasa, bahkan dijadikan pupuk, Mas. Nah, jadi kalau di tempat Anda punya rumput laut, itu sebenarnya potensi yang sangat luar biasa. Ya, potensi yang sangat luar biasa. Jadi kalau masyarakatnya bingung, yuk belajar kita sama-sama. Ya bisa nanti Mas Burhan mungkin ke SMKN 1 Pulau Laut Barat, Ya. kita sama-sama belajar ya bagaimana Nggih. caranya memanfaatkan rumput laut. Nggih. Ya Bu ya. Oke, Mas Nggih. Burhan. Nanti Nggih. Mas Burhan bisa Nah, aja cukup. jalan-jalan atau gimana nanti, soalnya beliau ini saya lihat dari story-story di medsosnya banyak memproduksi produk-produk yang terbuat dari rumput laut. Jadi bisa aja langsung Betul. nanti. Oke. Ya kan Bu ya? Nggih. Ya, bagaimana mungkin Mas Betul Burhan masih sekali. ada yang Ya, ingin ya. ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Nggak apa-apa, kita aktif di sini nggak Sudah apa-apa. cukup, Oh Bu. ya, Sudah jelas. alhamdulillah. Ya, Ya, saya lemparkan ke yang lain aja. iya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, kita punya partisipan yang aktif dan juga rasa ingin tahunya banyak. Alhamdulillah. Ya. Mungkin Luar yang biasa. lain Kayaknya ini tertarik. Mas. Oh ya. Ini Bu, ya. gimana Bu, Mas? Apakah kita masih menerima pertanyaan atau mungkin mau kesimpulan atau gimana? Closing. Ya, Mungkin Bu ya. Ada? Waktunya apa masih cukup? punya. Maaf Bu, Ulun izin bertanya. Oh iya 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 iya. Iya Mbak siapa ini? Wah, cantik sekali. Saima, Bu. alhamdulillah. Ini satu-satunya cewek yang aktif ini baru nih. Alhamdulillah. Ya, silahkan pertanyaannya. Nih saya panggil Mbak Saima aja ya. Ulun mau Ya, silahkan. jadi begini Bu, apakah dari pemerintah setempat ataupun dari pemerintah daerah itu sudah ada pengelolaan tersendiri terhadap rumput laut, baik itu dari budidayanya atau pemanfaatannya seperti yang Ibu Gusti sampaikan tadi, kayak untuk dibuat makanan misalkan, seperti itu Bu. Ya. Bagus ini pertanyaannya Bu, apakah pemerintah daerah mungkin sudah ada dukungan atau bantuan atau gimana gitu untuk produksi rumput laut yang ada di tempat Mbak ini ya, atau tempat Ibu ya? Ya. Sebenarnya kalau dukungan dari pemerintah itu luar biasa ya. Kemarin itu masih di tahun 2020 itu ada bantuan dari pemerintah bibit rumput laut untuk dikembangkan di daerah Kota Baru itu sampai 5 ton banyaknya. Alhamdulillah. Ya, bibitnya itu kan dari Takalar, Sulawesi Selatan. Jadi sebenarnya dukungan pemerintah sangat luar biasa ya, cuma ini perairan kita di Kota Baru ini sepertinya ada semacam penurunan kualitas untuk penanaman rumput laut. Jadi ketika ditanam itu perkembangannya sekarang sangat sulit gitu untuk tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pengolahan sendiri, kalau dulu memang ada ya
laut di daerah itu akhirnya berimbas kepada usaha pengolahan itu sendiri gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang sekarang kami manfaatkan itu adalah rumput laut yang merupakan hasil alam. Jadi kita mengumpulkan dari alam, baru kita manfaatkan. Untuk budidaya sendiri kayaknya sekarang itu bagaimana? Halo? Ya, maaf saya terhempas lagi tadi. Ya, gimana Mbak Saima? Ya? Ya, halo Mbak Saima. Ya. Ya. Gimana atas jawabannya dari Ibu Gusti? Kalau nanya lagi boleh lah, Bu. Boleh. Silahkan. Kan seperti yang Ibu tadi sampaikan, kalau dari pemerintah itu memang ada dukungannya itu sudah sangat besar. Cuman kan untuk budidayanya sekarang itu terhambat karena kualitas perairannya. Nah, apakah dari pemerintah itu ada penanganan khusus atau ada penanganan lanjutannya supaya budidaya dari rumput laut ini tidak terhambat seperti itu, Bu? Oke. Langsung saya jawab, Bu ya. Langsung aja, Bu. Ya, untuk wacana ke sana ada ya. Kemarin saya dengar mereka akan mengamati langsung perairan ini tempat tumbuh rumput laut ini ya. Terus mengadakan studi yang lebih mendalam lagi terhadap kualitas airnya, apakah memang terjadi perubahan di situ ya. Kemudian bisa diambil langkah-langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk penanganan ini. Penanganan budidaya rumput laut di daerah Kota Baru ini kembali berkembang gitu. Jadi memang sudah ada wacana ke arah sana. Ya. Gimana Mbak Saima? Iya, Bu. Alhamdulillah bisa ditangkap dan baik. Terima kasih, Bu. Udah jelas ya. Terima kasih. Mungkin kita batasi aja, Bu ya. Karena ini waktunya udah jam 10. Hampir ini udah mau anu juga ini mati. Biasanya kan 40 menit udah nggak bisa kita nanti masuk pagi susah lagi nanti. Atau gimana Bu? Mungkin langsung ke kesimpulan. Oke. Maaf ini agak Dari Ibu Moderator. kurang stabil jaringan. Ya jelas Bu? Ya. Ya. Jadi seperti itu Bu. Ya. Ya, kita coba memaparkan mungkin salah satu biota laut yang bisa menjadi prospek yang sangat menjanjikan ya. Bisa untuk salah satu sumber mata pencaharian bagi para nelayan atau petani tambak yang ada di daerah kita ya. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali. Cuma mungkin belum terekspos dengan secara luas gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini semakin banyak yang tahu, kemudian semakin banyak yang tertarik untuk mengembangkan biota ini. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa lebih fokus dan mengembangkan sehingga sumber daya alam kita itu bisa bermanfaat dan dinikmati oleh anak cucu kita.
di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat membanggakan ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Januari sebagai moderator. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan atau jawaban-jawaban yang saya sampaikan mungkin belum memuaskan atau ada kejanggalan-kejanggalan di situ. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih juga kepada partisipan yang telah sangat aktif untuk mendukung webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih banyak kepada pemateri kita Ibu Gustiana. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat dari beliau. Mungkin sedikit saya simpulkan dari beberapa pertanyaan tadi. Ternyata rumput laut, ternyata negara kita ini sangat kaya. Kita memiliki banyak sekali potensi-potensi alam yang bisa dikembangkan. Dan juga pemerintah tidak hanya berdiam diri dengan potensi-potensi alam tersebut. Mereka juga ikut mendukung, walaupun mungkin belum semaksimal mungkin, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekali di webinar ini banyak partisipan yang ikut aktif dan juga banyak yang memang benar-benar serius mengikuti webinar ini sehingga nantinya bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari webinar ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya mungkin Ibu bisa lagi nanti ya Bu ya, bikin webinar selanjutnya temanya apa gitu. Tidak apa-apa kita berbagi ilmu supaya kita tidak stuck di situ-situ aja gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita tidak terlalu bisa bertatap muka langsung. Melalui Zoom inilah kita bisa menambah ilmu lebih dan lebih lagi. Ya tidak apa-apa di masa seperti ini kita selalu isi gelas. Toh gunanya untuk kita semua juga. Ya kan Bu ya? Ya, amin. Mungkin bisa foto bersama Bu, videonya mungkin bisa screenshot ya. Ya. Mohon partisipan aktifkan videonya, saya screenshot ya. Ya. Satu, dua, next, tunggu slide satu. Ya, ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sip. Oke, terima kasih. Oh, masih ada yang ini, masih ada yang itu. Masih ada yang tag. Belum sempat ke screenshot. Langsung di nonaktifkan ya. Bisa WA langsung nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oh ya, bisa di-share nanti Bu ya nomor WA-nya. Mungkin di forum ini masih ada yang malu-malu atau gimana. Bisa aja nanti hubungi Japri langsung ke Ibu Gusti. Oke. Sedia 24 jam ya kan Bu ya? Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudahi webinar hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.
sebuah lagu dulu, Bu. Bu. Tutup dulu. Oh iya Tutup iya dulu. iya iya iya. Ya, Oke. sorry.